Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil amba'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurah selalu kepada Nabi dan Rasul, keluarga serta sahabat-sahabatnya. Yang kita hormati sahabat Dr. Engineering Haji Ridho Rahmadi Eskom MSC beserta jajaran DPP Partai Umat, Ketua dan jajaran Majelis Pengawas Partai Umat Wilayah Jawa Tengah, serta yang kami hormati pula Ketua dan jajaran Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Jawa Tengah, serta segenap hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur terhatukan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita diizinkan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Jawa Tengah. Hadirin rahimakumullah, setelah acara kita buka dan kita mulai, maka tiba saatnya kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102 sampai 107 yang akan dibacakan oleh Ustadz Zainal Arifin. Kepada Ustadz Zainal Arifin, waktu dan tempat dipersilakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
منكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Zainal Arifin. Acara selanjutnya ialah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Partai Umat yang akan dipimpin oleh konduktor Bunda Asti Yustianti. Kepada Bunda Asti, waktu dan tempat dipersilakan. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia, bangsa
dipersilakan duduk kembali. Setelah kita bersama nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Partai Umat, maka tiba saatnya kita dengarkan bersama prakata dan ungkapan selamat datang dari Panitia Pelantikan DPW Partai Umat Provinsi Jawa Tengah. Kepada sahabat Tri Prasojo Setiotomo ST, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya. Shalawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita mohonkan syafaatnya. Semoga seluruh rangkaian acara pelantikan pengurus Partai Umat di seluruh Indonesia dan khususnya pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Provinsi Jawa Tengah banyak membawa keberkahan yang dapat banyak memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai tujuan misi visi Partai Umat. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Umat, Bapak Dr. Engineering Haji Riko Rahmadi, Eskom LSC, beserta jajarannya yang hadir pada pagi ini, serta Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Agna Susila SHM, beserta jajarannya yang pagi hari ini akan dilantik, dan seluruh panitia yang terlibat pada acara pelantikan ini, serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga serangkaian acara pelantikan ini berjalan sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Dan permohonan maaf kami jika dalam acara pelantikan ini masih kurang sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga acara pelantikan ini banyak membawa manfaat dan semangat bagi kita semua. Terus memberikan yang terbaik sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian prakata dan ucapan selamat datang dari sahabat Tri Prasojo. Acara berikutnya adalah pembacaan SK DPP Partai Umat tentang DPW Partai Umat Provinsi Jawa Tengah oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Umat, sahabat Nasaruddin SH. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pengurus Pusat Partai Umat, Surat Keputusan nomor 01/33/SK.Cap1/R1 DPP PU angka Romawi 5/2021 tentang struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Jawa Tengah periode 2021 periode 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pengurus Pusat Partai Umat setelah menimbang A. bahwa Partai Umat adalah partai politik yang berasaskan Islam, rahmatan lil alamin, yang bersifat terbuka dan mandiri, dan seterusnya. Mengingat pasal 21, pasal 31, pasal 32,
pasal 33 dan pasal 54 Anggaran Dasar Partai Umat. B. Pasal 22, pasal 23, pasal 24 dan pasal 35 Anggaran Rumah Tangga Partai Umat. Memperhatikan fatwa Majelis Syuro Partai Umat tentang pendirian dan konsolidasi organisasi. Memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Umat tentang struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Jawa Tengah periode 2021-2025. Pertama, mengesahkan perubahan struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Jawa Tengah periode 2021-2025 dengan nama-nama dan susunan sebagaimana terlampir. Kedua, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketiga, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat dirubah dan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta 16 Desember 2021. Dewan Pengurus Pusat Partai Umat Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSI Ketua Umum ditandatangani. H. Ahmad Muhajir SHMH Sekretaris Jenderal ditandatangani. Lampiran surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Umat nomor 00-01-33-SK Cap 1-R1-DPP.PU-angka Romawi 5-2021 tentang perubahan struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Jawa Tengah periode 2021-2025. Bagi nama-namanya yang akan saya sebutkan ini, mohon untuk bisa maju ke depan untuk nanti dilakukan pelantikan. Yang pertama, Majelis Pengawas Partai Wilayah, Ketua Haji Abdullah Sungkar SDMT, Wakil Ketua Dr. Andes Yatino, Sekretaris Ki H.A. Dawud Budiatno, Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Haji Akna Susila SH M.Hum, Sekretaris Setio Prambudi ST, Bendahara Siti Romlah, Wakil-wakil Ketua. Yang pertama, Kayadi ST, Haji Hilmi Firdaus SE, Haji Soleh Akbar SH, Dwi Anggraini AMD, Faizan Ardi Mutakob, Ki HMM Joko Hadi Wijoyo, Fahmi Aidit, Aris Julianto SH, Dr. Haji Bambang Santoso MBA, Dr. Fathuri Tri Prasojo Setiotomo ST, Dr. Chandra IDW Esket MSC SP THTKI MH. Wah, sulit sekali nama Ibu Chandra ini. Wakil Sekretaris yang pertama, Dr. Anda Susi Alfiah, Ridwan Budi Setiono SPD MPD, Ahmad Solihin, Haja Ratna Anggraini SH SPSI MSI MH, Yeni Aryani AMD SAK,
Reat Nurfata SAG MAG, Dr. Anda Sarifah, Dr. Anda Nurfadilah, Rini Ekowati SH, Widodo SH, Haji Adi Nugroho SH, Imam Ramzan Fauzi, Dr. Ivo Dewi Krisyati SPB MSI Med, Vina CS FAACT. Wakil Bendahara Dr. Anda Koida Ois Mira Nur Hanifah, Fajar Irianto, Siti Yuraida. Komplit ya. Demikian pembacaan yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Jawa Tengah oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Umat, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan serta penyerahan pataka oleh Ketua Umum DPP Partai Umat kepada Ketua DPW Partai Umat Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat sahabat Dr. Engineering Haji Ridho Rahmadi Eskom MSC, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon nanti yang saya ucapkan bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, kader Partai Umat, bersumpah dan berjanji untuk senantiasa. 1. Berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. 2. Menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. 3. Berakhlak terpuji kepada sesama. 4. Taat beribadah dan rajin beramal soleh. 5. Ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mewujudkan Indonesia negeri yang adil, yang makmur, aman, dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Berjuang dalam satu jamaah yang kuat dalam bingkai NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. 7. Menjaga nama baik partai dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak partai. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan pertolongannya kepada kami untuk dapat menjalankan sumpah dan janji ini dengan sebaik-baiknya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billah Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penandatanganan berita acara oleh Ketua Dewan Pengurus Partai DPW Partai Umat Jawa Tengah dan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Umat.
Selanjutnya penyerahan pataka Partai Umat dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Umat kepada Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Jawa Tengah. Dilanjutkan untuk foto sesi bersama untuk tim dokumentasi. Kepada seluruh pengurus dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan senantiasa mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Jawa Tengah telah sah dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Umat. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Umat yang terhormat sahabat Dr. Engineering Haji Ridho Rahmadi Eskom MSC. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan dan segenap pengurus DPP Partai Umat, yang saya hormati ketua dan segenap pengurus DPW dan MPPW Partai Umat Jawa Tengah yang baru saja dilantik. Juga yang saya hormati ketua dan segenap pengurus DPP dan DPW Permata Umat dan juga DPP Garda Umat. Juga saya banggakan segenap pengurus DPD Jawa Tengah dan seluruh semua sahabat Partai Umat yang telah hadir. Insya Allah hari ini kita berkumpul dalam suasana yang khidmat dan dekat ini dalam rangkaian acara pelantikan DPW Partai Umat Jawa Tengah. Saya mewakili diri saya pribadi dan juga DPP mengucapkan selamat mengemban amanah kepada DPW dan MPPW Partai Umat Jawa Tengah. Ini tentu bukan amanah yang mudah, tapi insya Allah dengan niat yang tulus, ikhtiar, kerja keras yang tiada henti, istiqomah, pantang menyerah, diikuti dengan doa dan tawakal, insya Allah pertolongan Allah akan datang dari berbagai penjuru. Saya cross check dulu. Ini waktu saya pidato atau sambutan? Atau sekalian? Dua-duanya. Oke, ya. Memastikan, nanti takutnya salah. Jadi saya melihat insya Allah DPW Jawa Tengah ini yang paling sehat. Ya. Ada berapa jumlah dokternya tadi? Ya, insya Allah sehat secara fisik dan juga mental perjuangan. Lihat bagaimana Pak Akna begitu tawaduk tapi begitu sikap. Ya, insya Allah. Ki Daud itu pakaiannya spesial. Namanya apa itu Ki Daud? Atela namanya. Ya, ini hanya ada di Jawa Tengah ini, insya Allah. Izinkan saya untuk mengawali pidato ini dengan mengajak kita semua kembali mengingat satu alasan penciptaan kita. Dalam Al-Baqarah ayat 30,
Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat bahwa aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Siapa khalifah tersebut? Manusia. Panjenengan semua. Pengganti Allah Subhanahu wa taala dalam tugas-tugas tertentu, dalam batas kemampuan terbaik manusia. Bahwa kita lahir dan kita hadir di sini mengemban tugas-tugas tertentu. Kita punya otoritas. Kita diberikan akal, diberikan perasaan, diberikan agama, diberikan sumber daya, segala macam instrumen untuk melaksanakan tugas-tugas kita di muka bumi ini. Jadi ada guru yang mengajar. Ada nggak guru di sini? Banyak? Dosen sama? Ustadz sama? Ada dokter yang mengobati. Dokter ada berapa tadi? Spesialis lagi. Ya, insya Allah. Ada aparat yang melindungi, ya. Ada hakim yang memutuskan, dan lain sebagainya. Itulah manusia, khalifah. Kita mengemban amanah dengan tugas-tugas tertentu. Jadi setiap manusia melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dengan sebaik-baiknya dalam batas terbaik kemampuan membangun negeri yang teratur, yang adil dan yang makmur. Sahabatku, kalau kita lihat lanjutan ayat ini, betapa Allah meyakinkan malaikat yang awalnya protes. Ini manusia yang merusak itu, melakukan perusakan, menumpahkan darah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini malaikat menyucikan namamu, bertasbih siang malam. Qala a'lamu ma la ta'lamun. Maaf, qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Jawab Allah kepada malaikat, aku lebih tahu dari apa yang kamu tahu. Betapa Allah membela kita, memuliakan penciptaan kita. Kemudian di Ali Imran 104 dibacakan Ustadz Zainal tadi. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu. Kalau yang ayat Al-Baqarah ayat 30 tadi menjelaskan tipologi fungsi kita sebagai manusia. Template dasarnya, inilah manusia, khalifah, ya, mewakili ketugasan-ketugasan tertentu, ya. Ini di ayat Ali Imran 104, saya mengajak Anda melihat dari dua sisi. Wal takum minkum ummah, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang. Ada segolongan orang, ya, yang menyeru kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh berbuat yang ma'ruf, ya, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah yang dikatakan sebagai al-muflihun, yang sukses, yang jaya, yang menang, yang beruntung. Jadi menyambung Al-Baqarah 30 tadi, saya ingin mengajak Anda melihat 104 Ali Imran ini adalah yang pertama sebagai sayembara dari Allah, sebagai challenge, bahasa anak mudanya sekarang, challenge berhadiah, ya. Melakukan tiga hal tadi, kita soroti yang dua, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadiahnya adalah kita digolongkan menjadi orang-orang yang muflih tadi, yang sukses, jaya, beruntung, ya, menang. Bukankah itu tujuan akhir kita? Di hadapan Allah, dunia dan akhirat dikatakan sebagai pemenang. Apalagi yang kita cari? Itulah tujuan kita. Kemudian cara melihat yang kedua adalah bahwa dan hendaklah di antara kamu, wal takum minkum ummah, gitu. Melihat sebagai bukan hanya seruan yang sifatnya himbauan,
Kalau itu yang berbicara adalah manusia, kalau itu yang berbicara ketua umum menyampaikan hendaklah datang ke pelantikan ini, umpamanya, atau hendaklah datang ke acara tersebut. Ini himbauan, manusia yang meminta, manusia yang menyeru. Ada uzur, ada kepentingan lain, mohon maaf saya tidak bisa hadir. Oke. Atau saya memilih tidak hadir, manusia yang meminta, tidak masalah. Ya. Tapi ketika kita lihat yang menyeru ini adalah Allah, ya, yang menyeru adalah Tuhan kita, pencipta kita, maka wajib tidak kita datangi panggilan ini? Wajib. Persis, ini adalah seruan yang wajib kita datangi. Wal takum minkum ummah. Pertama, kita melihat sebagai ini sayembara untuk kita datangi. Kedua, ini adalah seruan yang wajib untuk kita datangi juga. Ini adalah seruan perjuangan untuk kita berjuang. Ali Imran 104, 110, itu termaktub di dalam ADART kita. Bagian dari mukadimah yang dirumuskan oleh Bapak Pak Amin Rais dengan berbagai tokoh yang lain. Betapa ini menjadi semangat perjuangan kita. Melanjutkan yang kedua tadi, ya. Jadi dengan segenap rasa cinta dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib memenuhi seruan tersebut. Terlebih ketika kita melihat kemungkaran di sekitar kita. Sudah wajib, ini wajibnya pakai underline, garis bawah, juga huruf tebal. Melihat situasi saat ini. Mas Angga, kamu yang gerakan slide-nya saja ya. Oke. Kemudian dilanjutkan Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang tadi kita maknai sebagai sayembara, siapa saja yang memenangkannya dapat hadiah disebut sebagai al-muflihun, ya. Ini ya, dalam ayat ini Allah memberikan statement yang jelas, memberikan komplement bahwa yang Anda lakukan tadi, ya, itu sesungguhnya menjadikan Anda selain al-muflihun adalah manusia yang terbaik. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Betapa ini penegas bahwa dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, ya, ditambah kemudian kita beriman, itu menjadikan kita sebagai umat terbaik. Nah, sekarang kita coba hubungkan, kita lihat bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar tadi, itu insya Allah dapat kita lihat dalam ruang lingkup, ya, dalam ruang lingkup personal, ya, dalam ruang lingkup personal, kemudian juga familial, ya, kemudian juga komunal, masyarakat. Ini amar ma'ruf nahi mungkar, seperti yang disampaikan di mukadimah partai kita. Namun ketika kita berbicara, ya, dalam ruang lingkup kehidupan bernegara, ada aktor yang namanya pemerintah, ada aktor yang namanya warga negara, umat, ya. Maka kita berbicara tentang hak dan kewajiban. Negara adalah penyelenggara pemerintahan, ya, atau pemerintah adalah penyelenggara negara. Mereka diberikan, kita amanahi, ya, logikanya seperti itu kan, kita amanahi, ya, segenap resource, seluruh sumber daya, seluruh sarana prasarana, ya, instrumen-instrumen untuk mengelola, ya, termasuk dana-dana semua, ya, untuk mengelola untuk kemaslahatan umat, untuk kita semua. Minimal hak-hak dasarnya, hak-hak fundamennya yang ada di UUD 1945, pasal 28 dan seterusnya itu dipenuhi. Masuk akal ya? Kita mengamanahi pemerintah, ya. Kita berikan seluruh resource yang ada, dana, sumber daya alam, manusia, ya, sarana prasarana, segala macam
untuk dikelola, untuk dikembalikan ke kita. Logika dasarnya masuk akal seperti itu. Ya. Jadi kita berbicara masalah pemenuhan hak-hak. Ya. Di situ, ya, ketika kita berbicara hak-hak dan kepentingan umat dapat diberikan seadil-adilnya, singkat kata, menegakkan keadilan dalam semua dimensi kehidupan umat. Ya. Ada, ya, slide 11, keadilan ekonomi, ya. Ada juga, ya, keadilan dalam penegakan hukum. Ya. Ada juga, ya, keadilan dalam pendidikan, politik, demokrasi, ya, sosial, keadilan dalam masalah agraria dan lingkungan hidup, keadilan dalam bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara hak-hak atau kemaslahatan umat, maka amar ma'ruf nahi mungkar, ya, al-amru bil ma'ruf, ya, wa nahyu anil mungkar tadi bertransformasi. Al-ma'ruf beralih rupa, bertransformasi menjadi al-adl, masalah keadilan, masalah memenuhi hak-hak kemaslahatan umat, hak-hak umat. Ini ruang lingkupnya. Sekarang kita berbicara negara. Yang tadi amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam tataran personal, familial, dan komunal masyarakat, ya. Dalam skala yang besar, maka al-ma'ruf tadi menjadi al-adl, masalah keadilan. Karena dipenuhi tidak ini, adil tidak hak kita dalam konteks ekonomi, ada semua di pasal 28, memperoleh kesehatan, pendidikan, ya, kepastian hukum, dan seterusnya. Kemudian al-mungkar, ya, beralih rupa menjadi az-zulmi. Mungkar tadi, ya, keburukan. Ketika kita berbicara dalam konteks penyelenggaraan negara, maka kita melihat ini sebagai kezaliman, bertransformasi, beralih rupa. Ya, karena tidak dipenuhinya hak-hak umat tadi, itu kemudian menjadi zalim, sebaliknya dari al-adl tadi. Oke, itu framework kita berpikir, framework kita melihat. Nah, sekarang kita lihat slide 12. Coba kita lihat, kita tanya diri kita sendiri, berdasarkan apa yang kita lihat, sudah adil belum pemerintah? Sudah adil belum pemerintah? Simpel sekali, coba, belum. Dalam berbagai macam domain, semakin hari semakin menurun. Sebut domain apa? Sebut dimensi apa? Hukum, sebut saja. Banyak sekali. Di media massa setiap hari ada portofolio menurunnya penegakan keadilan hukum. Setiap hari. Demokrasi, banyak kasus, banyak cerita. Nanti kita lihat. Dan seterusnya. Sudah adil atau zalim? Sudah adil atau zalim? Adil atau zalim? Masih zalim. Untuk itulah kita lahir. Untuk itulah Partai Umat lahir 29 April 2021 di Yogyakarta, bertepatan dengan 17 Ramadan 1442 Hijriah. Untuk itulah kita lahir. Takbir, Allahu Akbar. Jadi kita adalah manifestasi Al-Baqarah ayat 30 yang mendatangi seruan Allah di Ali Imran 104 semata-mata untuk menjadi al-muflihun, dan juga yang disampaikan Allah di Ali Imran 110 untuk menjadi umat terbaik. Insya Allah inilah kita, insya Allah. Tujuan Partai Umat salah satunya adalah untuk mewujudkan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sejahtera dalam limpahan barokah Allah Subhanahu wa taala, yang hak-hak dan kepentingan rakyatnya, umatnya dipenuhi secara utuh. Itu eksplisit di Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tertulis, dasar sekali, terutama di pasal 28. Sehingga
hidup rakyat kita, umat kita dalam keadaan yang makmur dan sejahtera. Kemudian, upaya untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan haruslah kita lakukan dalam bingkai kolektif dan kolaboratif bersama segenap anak bangsa lainnya yang memiliki nafas perjuangan yang sama. Di kemarin beberapa kali ditanya oleh wartawan dan pihak lain juga, bagaimana kita mendukung ini tanggapannya, RK, Ridwan Kamil, Anies Baswedan dan seterusnya. Selama nafas perjuangannya sama, pada prinsipnya kita dukung. Kedua, bahwa seandainya nanti kita menyatakan itu dukungan, itu adalah hasil musyawarah internal. Ketiga, kita encourage kader dalam negeri. Maksudnya dalam negerinya Partai Umat. Kita encourage pemimpin-pemimpin yang lahir dari Partai Umat. Insya Allah. Saya lanjutkan, tidak mungkin perjuangan Partai Umat itu sendiri. Jadi perjuangan Partai Umat yang sendiri atau kelompok lain yang juga masing-masing akan berhasil melawan kezaliman multidimensi. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada kezaliman dalam konteks ekonomi. Insya Allah nanti saya berdetail. Ada kezaliman dalam konteks politik, hukum, dan seterusnya. Harus ada persatuan di antara segenap umat dan masing-masing kelompok, termasuk Partai Umat sendiri, kita ini, hendaknya menempuh jalur-jalur perjuangan yang berbeda-beda, namun sejatinya melengkapi, komplementari, saling melengkapi. Jadi tidak mungkin Partai Umat sendiri itu berhasil, tidak mungkin. Itu sudah sunatullah, sudah disampaikan di Al-Quran. Salah satunya di Ali Imran ayat 105, tadi dibacakan oleh Ustaz Zainal juga. Bahwa perjuangan kita harus bersatu dengan umat. Kita ini ambil bagian dalam jalur politik. Harus ada yang berjuang dalam jalur pendidikan. Harus ada yang berjuang dalam jalur ekonomi, hukum, dan seterusnya. Sekalipun politik adalah the beginning of many things. Dengan politik kita dapat memperbaiki hukum, dengan politik kita dapat insya Allah memperbaiki ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Ya. Jadi yang berbeda-beda tadi insya Allah jadi satu, jadi kesatuan yang utuh, ya, saling melengkapi, menjadi sebuah perjuangan umat yang kuat. Dalam perjuangan ini janganlah sampai kita tercerai-berai atau berselisih, sebagaimana yang disampaikan tadi dibacakan oleh Ustaz Zainal tadi di Ali Imran 105. Wala takunu kalladzi natafarraqu, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai, wahtalafu, dan berselisih, mimba dimaja ahumul bayinah, setelah kamu mendapat keterangan yang jelas. Karena itu ya, antitesis dari 104 tadi. 104 dikatakan wa ulaika humul muflihun, di sini wa ulaika lahum adzabun adzim. Orang-orang yang bercerai-berai, berselisih tadi, maka ini peringatan bagi kita sejak dari internal, sejak dari diri kita sendiri. Kalau bercerai-berai, maka kita mendapat azab yang azim, yang besar. Kemudian di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi formula perjuangan ini harus bersatu padu, harus kolektif, kolaboratif, berjamaah. Mulailah dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri sebagai satu kesatuan. Jadi mohon, ini sesuatu yang inevitable, sesuatu yang tidak bisa kita elakkan, bahwa dalam perjuangan ke depan kita akan diuji dengan barangkali perbedaan pendapat di tubuh internal kita, perbedaan gagasan dan seterusnya. Tapi ingat, selesaikan itu di atas meja rapat, tidak boleh dibawa keluar, tidak boleh sampai eksesnya kemana-mana, polarisasinya sampai ke bawah dan atau kemana-mana. Harus kita batasi dalam ruang rapat. Keluar tetap sebagai sahabat, sebagai keluarga. Itulah yang harus kita bangun. Dan itu kita sudah diuji.
Barangkali di Jawa Tengah alhamdulillah adem ayem, tapi di wilayah lain juga ada sudah mulai diuji. Jadi insya Allah kita terus mengingatkan dan saling mengingatkan diri kita sendiri. Kemudian sekarang pertanyaannya, kita mulai dari mana perjuangan melawan kezaliman dan menegakkan keadilan ini? Kita mulai dari mana? Jawabnya simpel namun tidak mudah. Jawabnya singkat tapi tidak mudah untuk kita lakukan. Bismillah, kita mulai dari diri kita sendiri, dari individu, menyiapkan sedari instrumen yang paling dasar ini, unit yang paling dasar, diri kita sendiri. Termasuk saya, ini saya mengajak diri saya sendiri. Ya. Baru kemudian ya, kita membangun upaya yang kolektif tadi. Secara individu, ya, kita harus bekerja keras dalam batas kemampuan terbaik kita, seperti Al-Baqarah ayat 30 tadi. Ya. Kemudian diberi stimulus oleh Allah di Ali Imran 104. Kita harus berusaha keras dalam batas kemampuan terbaik kita sesuai dengan preskripsi ilahi. Kemudian kita ingat bahwa dalam Islam, sekalipun perjuangan itu harus berjamaah, kolektif dan kolaboratif, namun tidak ada konsep tanggung jawab kolektif. Nanti di akhirat, adakah kita ditanya bersama-sama? Satu-satu kitab kita, ya, catatan amal baik dan amal buruk kita, satu-satu dicek. Ya. Jadi tidak ada konsep tanggung jawab kolektif yang dapat membela individu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam hanya mengakui tanggung jawab individu. Itulah kenapa kita mulai dari niat yang benar, dan niat ya yang ada di hati kita ini bisa sewaktu-waktu juga berbelok. Untuk itulah kita harus sering bermuhasabah, mengingatkan diri kita. Maka dari itu, dari diri kita sendiri kita perlu menumbuhkan kesadaran-kesadaran nilai dan moral ya, yang merupakan fundamen dan building blocks ya, dari apa yang dinamakan high politics atau politik adiluhung. Ini konsep yang disinggung Bapak ya, Profesor Amin Rais dalam bukunya Cakrawala Islam yang terbit tahun 89. High politics, ada 3 karakter yang beliau sebutkan di buku tersebut. Yang pertama, kesadaran bahwa setiap posisi dan jabatan hakikatnya adalah sebuah amanah. Kita baru saja dilantik, DPP baru saja juga dilantik. Melihat posisi kita dalam struktur adalah sebagai amanah. Untuk itu jangan sampai kita salah gunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Kita sudah lihat kasus beberapa teman kita masuk ya, mengikuti di awal, kemudian tidak bisa mengikuti irama ya, artinya muncul dengan kepentingan-kepentingan pribadi dengan niat yang tidak benar tadi, kemudian ya akhirnya berpisah juga ya. Jadi tidak boleh kita menyalahgunakan amanah tersebut untuk memperkaya diri, apalagi nanti menjelang pemilu banyak lagi godaan ya, atau untuk menjadi sok kuasa, apalagi ya, atau menguntungkan sekelompok orang tertentu. Jadi jabatan, posisi, kekuasaan harus dipandang sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus digunakan untuk mengayomi umat. Yang kedua, kesadaran bahwa namanya amanah itu ada tanggung jawab, mengandung pertanggungjawaban, mas'uliyah, accountability ya. Kelak secara organisasi, dan yang lebih penting lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mahkamah yang paling adil yang tidak bisa kita bermain-main. Kesadaran kuat akan pertanggungjawaban tadi akan menumbuhkan self restraint, sistem kendali diri, ada yang mengendalikan, conscience ya. Ya, ada nurani yang jernih, yang kuat. Ya. Dan kita membangun ini ya, self restraint secara kolektif. Kita sebagai partai umat, ini di DPW, DPD, nanti DPP, ada self restraint, ada fungsi saling mengingatkan. Jangan ke situ, jangan ambil langkah yang itu, jangan putuskan yang itu, hati-hati. Gitu. Saling mengingatkan. Ya. Yang ketiga, adanya kesadaran ukhuwah. Ya, ini disampaikan oleh Bapak di buku tersebut. Ya. Yaitu persamaan di antara umat, ya, terlepas dari perbedaan etnis, latar belakang pendidikan, ya, sosioekonomi, ya,
rasial, agama, dan lain sebagainya. Jadi ada mentalisme persamaan. Jadi kita menghindari cara-cara dan politik dialog yang konfrontatif. Yang kita ingin mengeliminasi sebagian yang berbeda pendapat dengan kita. Inklusif, insya Allah itu yang kita bangun. Ya. Kita rangkul. Ya. Kemudian secara kolektif internal partai dan bersama-sama segenap anak bangsa yang lain dan senafas dalam perjuangan, kita perlu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di negeri ini dan juga memikirkan alternatif solusinya, ya, yang mungkin, yang visible, yang tidak hanya kemudian menjadikan kita sekedar komentator muncul di media hanya dengan narasi-narasi kosong, ya, ataupun retorika. Ya. Kita ingin muncul dengan alternatif solusi, gagasan. Seharusnya kalau masalahnya ini, kemudian kira-kira solusinya bisa diambil adalah itu, dan seterusnya. Itu harusnya menjadi pembeda Partai Umat dengan partai-partai lainnya. Baik, kita lihat bagaimana proyeksi besar Partai Umat. Ya, semoga terlihat, biar nanti dibagikan juga. Ya. Proyeksi besar Partai Umat bisa kita bagi dalam jangka pendek sebelum 2024 dan jangka panjang setelah 2024. Secara umum sebelum 2024 kita berfokus pada KTA-nisasi. Berfokus kepada kepesertaan kita dalam pemilu. Itu fokus kita dulu, fokus terbesar kita. Oke, sembari menuju ke sana, kan cukup lama juga. Tidak mungkin kita diam saja. Kita terus melakukan diseminasi ide, kritik, gagasan, dan seterusnya. Kita terus melakukan itu. DPP tanggung jawabnya adalah melihat masalah nasional. DPW bisa melihat masalah-masalah regional bersama DPD, masalah-masalah lokal. Karena itu juga yang akan memperkenalkan kita ke masyarakat. Ya, suara-suara kita, pikiran-pikiran kita, kritik-kritik kita, selama membangun pasti akan dikenal masyarakat, ini adalah orang-orang baik. Insya Allah seperti itu. Jadi kita jangan hanya diam sembari KTA tadi, insya Allah. Ya. Tapi ingat, memang prioritasnya adalah KTA, sembari kita melakukan diseminasi ide, gagasan, dan kritik tadi. Harapannya kemudian 2024, ya, harapannya insya Allah, ya, kemudian kita mendapat suara, mendapat porsi kursi yang banyak dan signifikan, ya, mulai dari DPR RI hingga DPRD tingkat 1 dan 2. Ya. Kemudian insya Allah kader-kader kita juga mengisi posisi-posisi eksekutif, kepala daerah, mulai dari bupati, gubernur, insya Allah bahkan menteri, insya Allah bahkan presiden. Ya. Berkaitan ini, ya, salah satu yang akan kita lakukan adalah melakukan judicial review terhadap presidensial threshold dan basis pengajuan capres berdasarkan pemilu sebelumnya. Insya Allah. Ya. Jadi dengan proyeksi semacam itu, kader-kader kita ada di tubuh-tubuh legislatif, bahkan yudikatif, dan dalam jumlah dan kualitas yang signifikan mengisi kursi-kursi eksekutif, maka setelah 2024 kita bisa melakukan perubahan yang mendasar dan besar. Ya. Dalam konteks hukum tadi, perbaiki pasal-pasal karet multitafsir. Dalam konteks ekonomi, kita lihat nanti sebentar lagi, kita perbaiki bagaimana lingkaran setan APBN sekarang yang sudah diproyeksikan terus menerus defisit dan seterusnya. Pendidikan coba kita lihat, yang dapat akses kuliah, ya, salah satunya karena kemampuan ekonomi hanya 15%. Hanya 15%. Jadi kalau role model anak muda yang dibangun oleh pemerintah adalah yang CEO startup, ya, kepala-kepala perusahaan seperti stafsus itu, oh mohon maaf, itu bukan role model, itu dream model. Ya. Ya. Role model itu harus yang realistis. Lihat mereka anak-anak orang kaya, bisa kuliah dimanapun mereka suka, mereka pilih, bisa di luar negeri dan seterusnya. Tapi ingat, di dalam negeri baru 15% anak muda 20 hingga 39 tahun tadi yang dapat kesempatan kuliah. Jadi role modelnya haruslah anak muda yang, ya, yang mampu, ya, melakukan atau memberikan kreativitasnya dalam konteks apapun, ya, yang dia sukai dan memberikan yang terbaik. Itulah role model harusnya. Ya.
Oke, kita lihat. Ini mungkin saya ambil satu contoh saja, ya. Saya ambil satu contoh saja, atau mungkin dua. Saya siapkan 3 sebenarnya. Kita lihat waktu. Ya, saya sudah mulai tadi jam 10 ya. Jam 10 ya. Jam 10. Kita mulai dari satu contoh bidang politik dan demokrasi. Ya. Oke, dalam bidang politik dan demokrasi, kita lihat bagaimana saat ini ya kita dibawa kembali ke zaman pra-reformasi. Betul nggak? Coba zaman Orde Baru ciri khasnya apa? Tesis-tesisnya apa? Mereka membangun stabilitas politik, demokrasi dengan melakukan simplifikasi terhadap demokrasi, termasuk partai politik. Aktivitas politik dibatasi, tidak boleh sampai ke bawah, hanya sampai tingkat 2. Sebenarnya itu warisan Orde Baru. Oke, tapi yang lebih penting adalah kita rasakan sekarang semakin represif. Ada aroma partisanship. Partisanship artinya pemerintah itu hanya mengangkat sebagian yang pro mereka dan menjatuhkan sebagian lain yang oposisi. Kita lihat tokoh-tokoh tertentu ditangkap dengan pasal tidak nyambung. Organisasi dibubarkan tanpa proses hukum, tanpa proses peradilan yang jelas. Terakhir juga kita lihat ya, penangkapan yang katanya napiter ya, atau tersangka terorisme dengan cara-cara teror, membangun opini bahwa yang bersangkutan jelas salah, padahal masih ada proses hukum kan. Itu baru tersangka, baru proses hari pertama, masih ada pembuktian. Namun seakan-akan masyarakat dipaksa, disuapi ya, dengan opini-opini yang seakan-akan sudah benar, ini salah, aliran dananya dari sini. Kok ceritanya terlanjur, kok terlampau utuh. Ini baru proses awal penyelidikan, kenapa sangat utuh ceritanya. Nah ini harusnya kita lebih jeli melihat cara-cara seperti ini. Jadi mereka telah menunjukkan tabiat low politics, oligarki, sekelompok orang yang kekuasaannya itu outsize, besar sekali. Dan ini bahayanya menuju tirani minoritas. Hanya sekelompok orang, tapi genggamannya sampai atas tanah bumi pertiwi ini, dalamnya kanan kiri seluruh penjuru mata angin. Tidak boleh kita biarkan kezaliman semacam ini. Jadi low politics itu, ya, politics kualitas rendah. Ya. Tujuan utamanya, pencapaiannya, ya, tujuan puncaknya atau summum bonumnya adalah penaklukan total terhadap oposisi, persis Orde Baru. Demi mencapai tujuannya, mereka akan melakukan segala cara. The ends justify the means. Ini bahaya sekali. Tujuan menghalalkan cara. Tujuannya apa? Cara-caranya, apapun itu halal, boleh dilakukan. Sekalipun zalim, sekalipun harus membunuh orang, sekalipun membiarkan orang kelaparan. Kemudian kita lihat ya, indeks demokrasi kita turun di bawah Timor Leste. Timor Leste pernah jadi provinsi ke-27 Indonesia, mantan. Berpisah baru saja beberapa tahun yang lalu, sekarang indeks demokrasi mereka lebih baik dari kita. Ya, ini jelas kemunduran yang mundur sekali, ya. Kemerosotan yang merosot sekali. Ini kejatuhan menurut saya. Ya. Lihat pula tadi sistem-sistem demokrasi yang dibuat ya dengan ngawur. Tadi sudah saya sampaikan di awal, seperti presidensial threshold, ya. Dan pencapresan berbasis hasil pemilu sebelumnya. Itu yang insya Allah akan kita coba ajukan judicial review. Bismillah. Ya. Saat ini sudah ada 3 pihak yang mengajukan. Insya Allah semoga dalam hitungan sebulan lah paling lama ya, kita sudah bisa juga mengajukan. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh masalah di bidang hukum. Bidang hukum. Ya. Jadi penegakan hukum di Indonesia begitu tajam ke lawan dan begitu tumpul ke kawan.
Ya, tadi saya sampaikan juga pasal karet yang multitafsir. Bahkan salah satu waketum kita, Pak Buniyani, adalah korban pasal karet di UU ITE. Jadi pasal-pasal yang multitafsir bisa ditarik begitu, ya, digunakan untuk memilih dan membidik siapa yang harus masuk penjara, siapa yang harus dibungkam. Ini yang harus kita perbaiki. Harapan kita dengan jumlah kita kelak, ya, menduduki kursi DPR, ya, kursi eksekutif, kita mampu melakukan perubahan ini, ya. Mampu mengusulkan amandemen-amandemen, ya. Mampu mengusulkan perubahan-perubahan kebijakan, sehingga yang pasal-pasal karet, ya, kebijakan-kebijakan yang tidak berorientasi kemaslahatan umat itu dapat diperbaiki. Jadi kita sangat berharap, ya, dan tentu harapan ini, ya, diiringi dengan usaha dan doa. Kita berharap insya Allah 2024 kita dapat double digit, amin, dan masuk 3 besar, insya Allah. Ya. Kalau di dalam konteks penegakan hukum ini, salah satu, ya, contoh yang paling fatal adalah pembunuhan 6 laskar FPI di KM 50. Ini tidak ada kata lain selain biadab. Ya. Kemudian, ya, sekarang dalam konteks ekonomi, terakhir ini contohnya, ekonomi 28, ya. Dalam konteks ekonomi, saya ambil contoh yang paling baru saja. Ya. APBN kita, anggaran pemasukan dan belanja negara kita, salah satu sumber terbesar adalah pajak. Pajak ditarik dari rakyat. Digunakan untuk apa? APBN. Harusnya, logika dasarnya saja, untuk rakyat. Kita lihat salah satu porsi terbesar APBN adalah untuk membayar hutang dan bunganya yang jatuh tempo. Maka APBN kita sekarang defisit seperti tahun lalu, dan proyeksi APBN kita 2022 juga defisit 4,85% atau senilai 886 triliun defisitnya. Lalu pemerintah cari cara dari mana? Dari berhutang, menambah hutang, ya. Jadi pemerintah berencana untuk menutupi defisit, ya, APBN, ya, defisit tadi berdasarkan produk domestik bruto, ya, rasionya, ya, itu akan mencari pinjaman sebesar 973,6 triliun. Ya. Jadi sumber pendanaan APBN terbesar tadi adalah pajak ditambah hutang, ya, bukan BUMN, bukan yang lain, bukan yang non pajak. Jadi BUMN kita itu jadi beban, tidak memberikan pemasukan yang atau support yang signifikan. Jadi tak heran, ya, cara-cara mentalitas gali lubang tutup lubang seperti ini, alhasil hutang kita yang terbaru itu sekitar 1-2 bulan yang lalu adalah 6.711,52 triliun, yang paling besar dalam sejarah pemerintahan. Dan rasio hutang kita terhadap produk domestik bruto, rasionya itu 40% lebih. BPK versi IMF, versi Bank Dunia mengatakan ini semua sudah kelewat batas. Jadi ini sesuatu yang fatal, dan fatal. Kemudian kita lihat contoh lain dari marketplace, aplikasi yang sering kita gunakan, mungkin Bapak Ibu, ya, teman-teman ini juga yang biasa lewat aplikasi itu, ya, ada beberapa kan, ya, untuk itu ditengarai, ya, yang menyampaikan juga salah satu direktur bank dalam satu diskusi, produk dalam negerinya hanya 10%, sisanya produk impor 90%. Itulah yang harus menjadi target perubahan Partai Umat ketika masuk 2024, memenuhi insya Allah, ya, masuk dalam tubuh eksekutif, tubuh legislatif, syukur juga mengawasi lewat yudikatif. Sembari ke sana kita bisa melakukan sesuatu, ya. Tadi diseminasi gagasan, memberikan kritik kepada pemerintah,
alternatif solusi. Ya. Itu bisa kita lakukan. Ya. Termasuk dalam konteks ini, insya Allah kita akan mengusulkan konsep marketplace, ya. Konsep jejaring UMKM. Kemarin kita sudah membangun beberapa komunikasi dengan salah satunya Halal Network Indonesia, HNI Network Indonesia atau Network Internasional, ya. Itu salah satu ya. Kemarin membangun komunikasi tersebut. Jadi bagaimana kita nanti mengintegrasikan konsep jejaring UMKM ini dengan struktur pengurusan yang kita punya dari DPP, DPW yang ada di 34 provinsi, DPD yang 500-an jumlahnya, DPC yang jumlahnya ribuan. Bayangkan kalau itu menjadi jejaring UMKM yang kita bangun. Lalu yang membedakan dengan yang lain apa? Dengan marketplace yang lain tadi. Pertama, kita berorientasi sebaliknya, 90% harus produk dalam negeri. Produk-produk umat. Sebutlah konsep itu namanya pasar umat. Kemarin ada di Jawa Timur, lapak umat. Enggak masalah. Di situ yang kedua, yang berbeda adalah kita mengadakan memberikan insya Allah fasilitas dari hulu ke hilir ya, untuk setiap produk-produk tadi. Insya Allah itu sedang kita godok. Semoga dalam waktu dekat bisa kita realisasikan. Sekarang sedang digodok oleh salah satunya Pak Nur Wahyudi, bendahara umum kita. Jadi insya Allah supaya Partai Umat punya kekuatan finansial tersendiri, ya, gitu. Jadi kita lebih mandiri, tidak tergantung pada orang. Baik, kiranya itu singkat yang dapat saya sampaikan untuk seluruh sahabat-sahabatku Partai Umat di Jawa Tengah. Sekali lagi selamat karena telah dilantik dan selamat mengemban amanah. Sebagai pengingat ya bahwa ini memang tidak mudah, namun ya dengan usaha-usaha yang bersama ya, berjamaah tadi, ya, kolektif dan kolaboratif, ya, kerja keras, ya, istiqomah, dan doa dan tawakal, insya Allah datang pertolongan Allah dari segala macam penjuru. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan, datangnya pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan dan kekurangan, datangnya pasti dari saya yang fakir. Akhir kata, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Kita tutup dengan takbir 3 kali dan teriakan merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan terakhir dari Ketua DPW Jawa Tengah yang terhormat Haji Akna Susila SHM Hum, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat sahabat kami, Ketua Umum kami, Doktor Engineering Haji Rahmadi, Master Engineering Eskom MSc. Maaf saya agak pelupa ya dalam mengingat nama, maaf. Yang saya hormati para pimpinan DPP yang bisa hadir, ada Mas Nazaruddin, Pak Haji Maskur, dan yang lain. Yang saya hormati seluruh pengurus jajaran DPW Partai Umat Jawa Tengah yang baru saja dilantik. Sahabat kami pengurus DPD Partai Umat Kota Semarang, dan tidak lupa tamu kami dari DPW Permata yang hadir pada kesempatan hari ini yang berbahagia.
Pertama tentu kami menyampaikan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang begitu besar dilimpahkan Allah kepada kita hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan acara khidmat yang penuh khidmat itu tadi dalam keadaan selamat dan sukses. Tentu ini adalah berkat kerjasama yang luar biasa dari semua pihak dan berkat dukungan doa dan bantuan yang tak terhingga dari semua pihak. Saya menyampaikan terima kasih khususnya kepada DPP yang sudah memberikan bantuan begitu besar sehingga acara ini bisa sukses, dan tentu juga kepada seluruh pihak yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk acara ini. Kami hanya menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya menjadi amal ibadah bagi kita semua, sehingga mudah-mudahan ke depan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, memberikan kemudahan perjuangan kita semua, sehingga Partai Umat Mini di Jawa Tengah khususnya ini menjadi partai umat yang diperhitungkan warga Jawa Tengah, menjadi partai umat yang menang di Jawa Tengah. Takbir, takbir, takbir. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon doa restu, mudah-mudahan ke depan kami bisa menjalankan amanah yang dibebankan oleh Ketua Umum tadi, sehingga Jawa Tengah bisa menjadi partai yang leading, partai yang paling tidak menjadi partai seperti yang diharapkan Ketum tadi, yaitu partai 3 besar, partai 2 digit di Jawa Tengah ini. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita bisa mengejawantahkan, mengimplementasikan cita-cita partai kita ini yang sudah kita kenal, yaitu melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Saya tidak bisa banyak menyampaikan kata pengantar selain yang terakhir, mohon maaf beribu maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, semua pihak yang telah mensukseskan acara ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya mengatakan partai umat, mohon untuk ditanggapi dengan tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Kalau saya mengatakan takbir, mohon untuk bisa takbir bersama-sama selama 3 kali. Kita mulai. Partai Umat, Partai Umat, Partai Umat, tegakkan keadilan. Takbir, takbir, takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Pengawas Partai Umat Wilayah Jawa Tengah, yang terhormat Ustadz Abdullah Sungkar STMT. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin dzubalin bi basmalah wa huwa raddun. Wa hala hadhihi niyyah bisirril Fatihah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana la thana'akan alaika kama astayna ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah kami umat yang mengikuti hukum-hukum-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah kami umat yang mengikuti sunnah Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah kami umat yang senantiasa istiqomah dalam perjuangan di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah Azza wa Jal, jadikanlah kami umat yang kuat melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami umat yang menegakkan keadilan. Ya Allah, jadikanlah kami umat yang mampu menjadi pelindung bagi saudara-saudara kami yang terzalimi. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah kami umat yang mampu menjaga negara kami agar negara kami menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma la taj'al jam'ana hadha jam'an marhuman. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan mahsuman. Wa la taj'al ya Allahumma fina wala ma'ana wala man ba'athana sahiyan wala madriyan wa mahruman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh dengan rahmat ya Allah. Ya Allah, janganlah setelah pertemuan ini kami berpisah kecuali dengan perpisahan yang membawa maslahat dan membawa ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah yang bersama kami, yang beserta kami, yang mengikuti kami selalu mendapat rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara telah kita ikuti dengan saksama dan telah terlaksana dengan tanpa kendala yang berarti. Saya Hanum Tiastanti sebagai pembawa acara mengaturkan berjuta terima kasih atas kepercayaan dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Setelah acara ini usai, maka dilanjutkan dengan jamaah sholat Jumat di Masjid At-Taqwa yang berada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Rumani Semarang. Akhirnya marilah pertemuan ini kita tutup dan kita akhiri bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf. Selalu lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.